Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar hari ini? Baik, tapi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas memimpin doa untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman kita berdoa di dalam hati berdoa mulai. Baik, terima kasih Mas Waya sudah memimpin doa. Hari ini apakah berangkat semua? Berangkat ya, tidak ada yang tidak berangkat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Pada pelajaran hari ini kita masuk ke dalam pelajaran KKA, pelajaran yang baru di tahun pelajaran ini. Pelajaran KKA itu apa? Apakah ada yang sudah tahu? Belum? Masih belum punya gambaran pelajaran KKA itu seperti apa? Belum, Nah, baik. Maka hari ini kita akan belajar tentang KKA. Kita mau diajak untuk berpikir secara apa ini? Komputasional. Oke, berpikir secara komputasional sebagai dasar untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mesti saya bingung gitu. Wah, KKA itu apa? Berpikir komputasional itu seperti apa? Nah, maka hari ini kita akan pelajari apa itu KKA dan berpikir komputasional. Baik. Tapi sebelumnya, Pak Andrew mau ajak kalian dulu untuk sedikit bermain. Nah, di depan kalian sudah bisa melihat dua lingkaran. Yang pertama, yang atas lingkaran warna kuning. Nah, di sini ada gambar tangan tepuk satu kali. Jadi, kalau nanti kalian melihat lingkaran warna kuning, tepuk berapa kali? Satu kali saja. Kalau melihat lingkaran warna yang bawah warna biru, tepuk berapa kali? Ya, sesuai gambarnya ya, tepuknya 2 kali. Oke, sekarang Pak Andrew mau cek dulu. Kalau Pak Andrew menunjuk lingkaran kuning atau biru, nanti kalian tepuk sesuai dengan perintahnya. Oke, seperti itu ya. Tapi tidak hanya sekedar tepuk-tepuk saja. Hari ini untuk membuka pelajaran, Pak Andrew mau mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah lagu. Ya. Lagu itu pasti memiliki irama dan juga tempo. Siap, konsentrasi di tempat duduknya masing-masing. Nanti akan kita mulai. Baik. Siap. 1, 2, 3. Sekarang kita akan masuk ke yang selanjutnya. Sekarang Pak Andrew mau bertanya dulu. Setiap hari kalian pasti melakukan aktivitas dari pagi sampai malam hari. Dan lebih banyak aktivitas di rumah atau di sekolah? Di sekolah ya, karena kalian sudah belajar berangkat sekolah mulai dari 6:30, ada yang sudah berangkat, bahkan ada yang sebelum 6:30 sudah berangkat. Nanti sekolah sampai sore, kalau ada ekstra sampai jam berapa? Sampai jam 3. Setelah itu baru melanjutkan kegiatan yang ada di masyarakat dan di rumah. Setiap hari dilakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Keseharian anak-anak itu mulai dari bangun, lalu menyiapkan sebelum berangkat sekolah, mandi, sarapan, menyiapkan peralatan sekolah, sampai berangkat sekolah, itu dilakukan setiap hari, secara terstruktur, terus-menerus. Kalau itu sudah bisa dibiasakan dengan baik, nah maka kalian tidak sulit untuk bisa berpikir secara komputasional. Karena berpikir komputasional nanti kita akan belajar untuk memecahkan masalah dengan cara terstruktur. Begitu nggih? Nah, contoh sehari-hari pada waktu
kalian beraktivitas. Itu sudah merupakan contoh berpikir komputasional. Karena apa? Hari ini kita akan memahami konsep dasar berpikir komputasional. Pengertiannya dan juga ada 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, baik. Pak Andro mau minta tolong bantuannya Mas Brian untuk bisa membacakan. Berpikir komputasional adalah Komputasional adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang bisa dijelaskan langkah demi langkah dan bisa dilakukan oleh manusia maupun komputer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Brian. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang bisa dijelaskan langkah demi langkah. Ya, sama seperti komputer. Ya, kita diminta untuk berpikir sama seperti komputer. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak sadari bahwa kita sering berpikir secara komputasional. Contohnya adalah pada waktu kita merancang sesuatu, misalnya pesta ulang tahun. Pada waktu memasak, yang cewek-cewek apakah sering membantu ibunya memasak? Pernah ya? Pernah. Pernah atau sering? Sering. Nah, masak kan tidak hanya sekedar memasukkan bumbu, memasukkan bahan, dimasak, dipanasi, lalu matang, tidak toh? Ada apanya? Langkah-langkahnya, betul Mas Hafiz. Ada langkah-langkahnya, ada urutannya, ya. Lalu pada waktu kalian mengerjakan pekerjaan rumah itu juga sudah termasuk dalam berpikir. Kita sekarang akan masuk 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, yang pertama ada dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Yang keempat adalah algorithmic thinking. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu mulai dari dekomposisi atau pemecahan masalah. Oke, bisa minta tolong untuk kelompoknya Mas Brian membacakan dekomposisi. Dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Memecahkan masalah yang kompleks, masalah yang masih besar, itu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya ya seperti tadi kita sudah merencanakan pesta ulang tahun tadi. Masalah besarnya adalah apa? Rencana pesta ulang tahun. Kalau kita berpikir rencana pesta ulang tahun, kita harus membagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mulai dari yang pertama tadi, kita akan menentukan apa tadi? Temanya dulu dipikirkan. Setelah tema selesai, baru tadi apa? Menentukan waktu dan tempatnya mau di mana. Setelah itu, dekorasinya seperti apa? Lanjut, menentukan. Ya, membuat daftar tamu undangan. Baru kita menentukan hidangannya. Baru yang terakhir, hiburan. Nah, itu. Jadi, harus difikirkan satu per satu. Agar masalah besarnya tadi, pesta ulang tahun yang mau kita buat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, begitu ya. Itu yang pertama, dekomposisi. Tapi, sebagai dasar pemahaman tentang dekomposisi, Pak Andro nanti akan mengajak kalian bersama dengan kelompok, teman-teman satu kelompok, untuk membantu kambing menemukan makanannya, ya. Jadi di sini ada tabel. Ini kambing, ini gambar rumah, ini sungai ya, bukan danau ya, sungai, ini singa, ya. Lah, nanti kambing itu akan berjalan mencari makanannya yang ada di mana? Di sini ya, makanannya adalah rumput. Tugas kalian bersama dengan kelompok adalah memandu kambing itu untuk dapat berjalan menuju ke makanan atau ke rumput. Oke. Nanti Pak Andro akan menyediakan kertasnya seperti ini, lembar kerja yang harus diselesaikan bersama teman-teman satu kelompok. Lalu nanti anak-anak tempelkan anak, Pak. Nah, ada yang masih bingung?
Tidak. Kalau tidak, sekarang silakan untuk perwakilan kelompok satu anak untuk mengambil lembar yang ada di depan. Silakan. Kalau sudah diberi nama kelompoknya, nanti Pak Andrew mau meminta beberapa anak perwakilan kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasilnya. Oke. Mungkin Pak Andrew bisa mengawali dari kelompoknya Mas Wahya dan teman-teman. Ya, silakan semuanya bisa maju ke depan. Baik, dibawa ke depan. Baik. Nah, kita lihat. Diperlihatkan dulu Mas Wahya kepada teman-temannya. Nah, apakah hasil dari membantu kambing untuk menemukan makanan untuk kelompoknya Mas Wahya atau kelompok 4 sama dengan kalian? Tidak ya, berbeda. Oke, silakan dijelaskan Mas Wahya dan teman-teman. Kambing turun satu langkah. Ya, turun satu langkah. Setelah itu 3 langkah ke samping kiri. 3 langkah ke samping kiri. Setelah itu 1 langkah ke bawah. 1 langkah ke bawah sampai menemukan rumput. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mas Wahya. Kita beri tepuk tangan yang bisa kita coba sebagai dasar untuk memahami apa tadi dekomposisi. Baik, itu untuk dekomposisi. Yang selanjutnya adalah terkait pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, silakan untuk minta tolong dibacakan Mbak Syifa pengenalan pola. Pattern recognition. Ya. Pengenalan pola. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Jadi, pattern recognition atau pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh sederhananya saja, pola itu seperti apa toh? Di sini sudah ada contohnya. Di depan kalian melihat lingkaran. Ada lingkaran yang berwarna merah, kuning, hijau. Ini merah lagi. Sedangkan di sini ada 2 tanda tanya. Kalau mau kita isi sesuai pola yang sudah terbentuk, berarti setelah merah ini warnanya apa? Kuning. Setelah kuning warnanya hijau. Itu pola yang baru. Nah, yang selanjutnya untuk mencoba bagaimana kita bisa menyusun pola-pola tertentu, Pak Andrew mau ajak kalian untuk bermain. Nah, oke, permainannya nanti Pak Andrew contohkan dulu seperti ini permainannya. Kalau seperti ini berarti setelah segitiga diisi apa? Lingkaran. Nanti silakan diseret lingkaran ini ke sini. Nah, mobilnya melaju mendahului pesawat. Seperti itu. Pak Andrew contohkan lagi, 1 kali lagi. Segitiga lingkaran. Setelah itu segitiganya diseret. Oke, mobilnya maju. Di sini ada yang kosong lagi. Segitiga, oke, maju lagi. Yang praktis ya, yang race ya, yang race. Oke, sekarang Pak Andrew mau mulai dulu dari kelompok urut saja. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1, nanti kita lihat poinnya kelompok 1 sampai berapa. Oke, siap, mulai. Silakan dilengkapi polanya. Baik. Sudah sampai. Lanjut. Nah, kalau ada tetet berarti salah ya. Baik. 2 stage. Ayo lanjut. Bintang, segitiga, lingkaran, bintang, segitiga, lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan berapa poin tadi? 5. Contoh sederhana dalam pengenalan apa?
pola ya, pengenalan pola atau pattern recognition. Baik, kita lanjutkan dulu yang selanjutnya adalah abstraction. Bisa minta tolong dibacakan Mas Gilang? Abstraction atau abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi abstraction itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikannya saja. Seperti contohnya tadi pada waktu kita merencanakan pesta ulang tahun. Terkadang di sekitar kita mana yang tidak penting? Dari tadi mungkin dari tema sampai hiburan tadi yang kira-kira tidak wajib ada apa? Hiburan, betul. Tidak harus ada hiburannya, tidak harus ada badutnya, ya toh? Ya, nah itu berarti kita menyaring mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, bagaimana kita mau mencoba berpikir secara abstraksi ini? Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencoba menebak siapa aku. Nah, nanti kalian akan melihat deskripsi yang ada akan Pak Andro tampilkan di depan, lalu kalian menebak apakah yang dideskripsikan itu benda atau mungkin orang tertentu, tokoh ataupun hewan atau tumbuhan. Oke. Siap dimulai? Siap. Dibaca di dalam hati. Kalau sudah ada kelompok yang menemukan, silahkan kelompok tersebut boleh angkat tangan baru menjawab. Paham? Paham. Oke, lanjut. Oh ya, burung hantu Siva. Oke, aku aktif di malam hari dan dikenal bijaksana. Kepalaku bisa berputar hampir 270 derajat. Aku terbang tanpa suara. Siapakah aku? Kita lihat apakah betul. Burung hantu. Baik, tepuk tangan. Dari mana Siva bisa tahu itu burung hantu? Karena kepalanya bisa berputar 70 derajat. Oke. Kepalanya bisa berputar 270 derajat. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh hewan yang lain. Baik. Gitu. Yang kedua, silakan dicermati dulu. Tubuhku kecil dan bisa terbang. Aku suka hinggap di bunga. Warnaku cerah dan indah. Aku si pembuat madu. Ersa? Kupu-kupu? Salah. Lebah. Apakah betul lebah? Kita lihat. Ya, betul. Lebah. Selanjutnya adalah algorithmic thinking, prinsip berpikir komputasional yang keempat. Bisa minta tolong dibacakan Mas Hafiz? thinking atau berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, baik. Terima kasih Mas Hafiz. Jadi berpikir algoritmik itu adalah berpikir dengan menyusun langkah-langkah ataupun instruksi yang sistematis, artinya harus berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh sederhananya, ayo menyusun langkah membuat jus mangga. Siapa yang pernah membuat jus sendiri di rumah? Angkat tangan. Nah, hampir sebagian besar sudah pernah ya membuat jus. Tidak hanya mangga ya, mungkin ada semangka. Apalagi yang bisa dijus? Jambu. Apalagi? Buah naga, stroberi, dan lain sebagainya. Nah, pasti berarti kalian sudah tahu langkah-langkah sistematis dalam membuat jus mangga. Langkah pertamanya kira-kira apa? Ya, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, sebelum dimasukkan ke mangganya harus dikupas dulu. Setelah mangganya dikupas, dicuci agar bersih. Setelah itu, ya, dipotong kecil-kecil. Tidak mungkin kita setelah mencuci mangganya saya ono peloke dilebokke blender. Nah, setelah dipotong kecil-kecil, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Setelah itu apa lagi? Dikasih gula dan apa? Dan air. Boleh juga ditambahi susu
Kental manis nggih boleh. Setelah itu diberi es batu. Nah, setelah semua bahan ada di dalam blender, apa yang dilakukan? Di blender, nyalakan blendernya sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Setelah itu, setelah lembut, sudah terblender semua, dituangkan ke dalam gelas dan jus mangga siap disajikan. Begitu nggih. Nah, itulah contoh kita berpikir algoritmik. Berpikir secara sistematis sesuai dengan prosedur. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja untuk mengetes kepahaman kalian. Silakan, kemarin Pak Andrew sudah mengizinkan kalian untuk membawa HP satu untuk satu kelompok. Silakan dikeluarkan HP-nya, lalu kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Sudah selesai kelompok 4? Sudah, baik. Jadi dari soal yang tadi sudah kalian kerjakan, siapa yang mendapatkan skor 5? Angkat tangan. Baik, berarti betul semua. Skor 4. Baik, kelompok 3 dan 4 mendapatkan skor 4. Berarti ada yang salah satu saja. Oke, kita bahas sebentar. Edo ingin mencuci piring setelah makan. Makanan yang menggabungkan keempat prinsip berpikir komputasional, manakah? Ya, ini ya. Baik. Nah, kalau betul semua, maka poinnya 5. Begitu. Baik. Begitulah anak-anak. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, berpikir komputasional. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition. Kalau kesulitan mengatakan pattern recognition, bilang saja pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Oke, berpikir algoritmik. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya bisa minta tolong dibacakan Mas Brian. Kesimpulan, berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer, dilakukan secara bertahap, beruntun dan mengutamakan logika. Berpikir komputasional merupakan istilah yang menggambarkan proses berpikir yang dimiliki oleh manusia. Ya, berarti berpikir komputasional itu kita berpikir seperti komputer. Berpikirnya dilakukan secara bertahap dan runtut dan mengutamakan apa? Logika. Baik, nah itu yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, besok kita akan mendalami lagi mulai dari dekomposisi, pengenalan pola dan lain sebagainya ya. Ini awal untuk pengenalan apa itu tentang berpikir apa tadi? Komputasional. Baik. Anak-anak, apakah hari ini senang mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Kalau senang, nanti silahkan untuk kalau kurang suka dengan pelajaran hari ini, tepuk 1 kali saja. Tapi kalau hari ini merasa menyenangkan, tepuk 2 kali. Tapi kalau pelajaran hari ini terasa luar biasa, silakan tepuk berulang-ulang. 1, 2, 3. Oke. Stop, cukup. Berarti hari ini luar biasa ya. Kita sudah bisa mengenal tentang KKA terlebih dalam kita berpikir secara komputasional. Baik, anak-anak. Sekiranya untuk pelajaran KKA hari ini Pak Andrew cukupkan. Setelah ini kalian masih ada pembelajaran yang lain dan boleh istirahat terlebih dahulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.